Semenjak pertemuannya dengan Danu, Jihan hanya diam. Bahkan acara makan bersama mereka terasa hambar. Mario tahu apa penyebabnya, namun kedua anaknya tidak tahu hingga mereka pun bertanya-tanya kenapa sebenarnya dengan Sang Uma. Semenjak keluar dari gedung pernikahan itu, Jihan mendadak jadi diam seribu bahasa. Setelah acara makan selesai, Mario sengaja mengulur waktu agar ia mempunyai kesempatan untuk bisa bicara dengan Jihan. Mario mengajak mereka ke arena bermain yang ada di mall tempat mereka makan. Sembari menunggu anak-anak Jihan bermain, Mario mencoba untuk bicara dengan Jihan. Sungguh melihat Jihan terus diam membuat Mario ikut bersedih. "Apakah kamu masih mencintainya?" tanya Mario langsung pada intinya. Jihan menoleh lalu mengerutkan keningnya. "Maksudnya?" Petik 2. "Kamu masih mencintai mantan suamimu, kan?" Petik 2. Jihan bergeming lalu di detik berikutnya menjawab pertanyaan yang dilayangkan oleh Mario. "Kamu tahu dia mantan suamiku?" "Tahu dari mana?" Petik 2. Mario gelagapan. Bisa-bisanya ia mempertanyakan sesuatu yang Jihan saja tidak pernah bercerita pada siapapun kecuali neneknya. "Aku tahu dari nenek. Dan tadi aku nebak aja jika tadi itu mantan suami kamu." Petik 2. Jihan menghela napas berat. Lalu tatapannya ia arahkan pada kedua anaknya yang masih asyik bermain. Bahkan terlihat tertawa lebar. "Dia memang mantan suamiku. Tapi aku sama sekali sudah membuang rasa cintaku padanya." Petik 2. "Lalu kenapa kamu murung?" Petik 2. Sekilas Jihan menatap ke arah Mario lalu kembali menatap ke depan ke arah anak-anak. "Aku jadi teringat Firna. Kasihan. Aku tahu bagaimana rasa sakitnya dikhianati. Bahkan rasa sakitnya masih tersisa sampai sekarang." Petik 2. Mario paham. Di dunia ini memang tidak ada satu orang pun, entah itu pria ataupun wanita, yang rela dikhianati. Tidak ada. Mario terus menatap Jihan yang sibuk melihat ke arah kedua anaknya, namun tatapannya terlihat kosong. "Kenapa kamu masih memikirkan perasaan Firna? Bukankah dia juga sudah jahat sama kamu? Aku pikir ini adalah karma untuknya karena dulu sudah menyakiti kamu, sekarang giliran dia yang mengalaminya." Petik 2. Dengan tatapan yang masih terlihat kosong, Jihan menjawab pertanyaan Mario. "Dia gak salah. Dia baik. Bahkan ia meminta kita hidup berdampingan sebagai istri pertama dan istri kedua. Namun saat itu pikiranku gelap. Gak bisa membedakan baik buruk dan sebab akibat. Yang ada di pikiranku saat itu ingin pisah. Ingin pergi sejauh mungkin. Dan aku rasa keputusanku pergi tidak salah. Tapi dia mengulang kembali kesalahannya." Petik 2. Kalau dia wanita baik, gak mungkin mau dijadikan istri kedua perusak rumah tangga orang. Petik 2. Karena dulu, dia gak ngaku seorang pria beristri. Jihan menoleh sejenak ke arah Mario lalu kembali fokus ke depan. Pastinya Firna percaya terlebih Danu adalah cinta pertamanya dulu, semasa SMA. Petik 2. Mario tidak menimpali perkataan Jihan. Sebab ia bingung bagaimana meresponsnya lagi. Namun yang jelas, di mata Mario sekali perusak tetaplah perusak dan kini Firna mendapatkan karma. Hati Jihan terlalu baik hingga ia bisa dengan mudahnya memaafkan meskipun disakiti, bahkan ia sempat-sempatnya mengasihani wanita yang dulu menjadi madunya. Keyakinan Mario untuk bisa memperistri Jihan semakin tinggi. Berlian seperti Jihan tidak boleh ia biarkan begitu saja. Meskipun dulu ia disakiti, namun ia masih mengkhawatirkan wanita yang dulu menjadi madunya. Mengkhawatirkan sebab mantan suaminya kini sudah menikah lagi tanpa sepengetahuannya. Mungkin karena ia tahu bagaimana rasa sakitnya sebuah pengkhianatan. Sakit yang tidak bisa dilihat oleh mata hanya bisa dirasakan oleh hati. Bahkan rasa sakitnya melebihi irisan pisau di tangan ataupun sabetan pedang yang tajam. Mario kagum. Dari dulu sampai sekarang, bagaimana mungkin ia tidak tergila-gila dengan wanita sebaik dan setulus Jihan?
Hanya orang bodoh saja yang tidak bisa melihat sebesar apa ketulusan dan kebaikan seorang wanita bernama Jihan ini. Sekitar pukul 8 malam mereka memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pulang mereka mampir terlebih dahulu ke masjid untuk melaksanakan salat Isya. Setidaknya jika sudah melaksanakan salat Isya saat sampai di rumah bisa langsung merebahkan tubuh dan tidur. Tiba di rumah, Jihan merasa heran karena melihat tokonya masih buka. Padahal 1 jam lalu ia menelepon pada Mira untuk menutup tokonya saja. Setelah mobil Mario berhenti tepat di depan toko, Jihan bergegas keluar mobil namun tiba-tiba indera penglihatannya menangkap satu sosok pria yang tadi sore ia temui, Danu, dan sekarang ada di tokonya. Dari jarak sekian meter Jihan dapat melihat jika pria itu tersenyum ke arahnya. Jihan hanya bisa diam di tempat dengan kedua tangan yang menggenggam erat gamisnya. Rasa syoknya semakin menjadi saat Raisa keluar dari mobil dan ia langsung berteriak memanggil nama ayahnya. "Ayah!" seru Raisa lalu ia berlari ke arah Danu. Dengan mata berbinar entah sungguhan atau hanya kedok saja Danu menyambut kedatangan Raisa. Ia merentangkan kedua tangannya dan Raisa pun berhambur di pelukan Danu. Sementara Reno, anak kecil berusia 5 tahun itu hanya diam di samping Jihan dengan tangan yang menarik gamis Jihan. Jihan pun sadar dari rasa syoknya. "Uma, apa itu ayah?" tanya Reno begitu polos. Apakah ini memang saatnya untuk Reno bertemu dengan ayahnya? Kata-kata yang selalu Jihan ucapkan jika akan ada masanya Reno bertemu dengan ayah kandungnya. Dan waktunya itu. Sekarang. Mario yang mengerti akan kebingungan Jihan ikut menjelaskan pada Reno. Mario berjongkok untuk mensejajarkan tingginya dengan Reno. "Iya, itu ayah Reno. Reno kangen." Petik 2. Reno kecil mengangguk. "Sekarang ikut, Om, temui ayahmu." Petik 2. Lagi-lagi Reno menjawabnya dengan anggukan penuh antusias. Mario berdiri lalu meraih tangan Reno dan berjalan beriringan menuju Danu yang masih melepas rindu dengan Raisa. Melihat Reno dan Mario pergi, Jihan menjatuhkan air matanya. Sungguh pertemuan kedua anaknya dengan ayah kandungnya terlalu cepat. "Semoga kamu tidak mencari masalah denganku dan anak-anak lagi, Mas Danu," lirih Jihan dengan linangan air mata.